Sistem remunerasi merupakan salah satu aktivitas manajemen sumber daya manusia yang penting karena penetapan remunerasi yang benar akan menimbulkan rasa keadilan dalam hati karyawan. Dalam video ini kita akan membahas lebih kepada sistem remunerasi yang berbasis pada keadilan prosedural, yaitu bagaimana menciptakan prosedur yang akan menghasilkan rasa adil dalam diri karyawan. Nah, dalam meninjau sistem remunerasi ini kita akan menyorotinya dari zona aman dan zona tidak aman. Zona aman kita contohkan seorang pegawai negeri. Kalau dia lagi pas malas kerja, jadi hanya kerja asal-asalan, atau dia lagi sakit sehingga izin tidak masuk kantor, setiap bulan dia akan tetap menerima gaji pada tanggal 1 kan. Nah, apa yang terjadi dalam diri sang pegawai negeri ini adalah perasaan aman dan perasaan nyaman, tidak ada rasa cemas besok makan apa dan sebagainya. Sebaliknya, zona tidak aman kita contohkan seorang penjual mie keliling yang pakai gerobak itu. Kalau dia sedang sakit, otomatis dia tidak punya pendapatan. Begitu pula walaupun dia sehat, siap berjualan, tapi kalau hujan deras, kemungkinan besar juga pembeli akan berkurang. Males keluar rumah beli bakmi hujan-hujan. Nah, lebih parah lagi kalau ada penjual mie lain yang menjadi kompetitor ya, pesaing, dan berjualan di kampung tersebut, maka kemungkinan pelanggannya juga akan berkurang. Nah, suasana tidak aman ini menimbulkan perasaan tidak nyaman, jadi cemas gitu, besok mau makan apa. Ini merupakan perasaan yang sangat tidak enak. Nah, di dalam sistem penggajian yang ideal seharusnya mengcover kedua zona ini, baik yang aman maupun tidak aman. Zona aman di cover di dalam gaji pokok. Jadi gaji pokok ini ditentukan oleh pendidikan dan lama kerja. Gaji pokok ini tidak akan turun, bahkan setiap tahun akan naik karena pengalamannya bertambah. Dan pengalaman ini penghitungannya juga didasarkan pada pengalaman sebagai apa gitu ya. Kalau pengalamannya itu menduduki jabatan-jabatan yang sulit, jabatan-jabatan yang berat tugasnya, maka skor pengalamannya menjadi tinggi. Nah, zona semi aman ini melekat pada tunjangan jabatan. Jadi setiap jabatan ini memiliki bobot yang berbeda. Penetapan bobot dilakukan menggunakan evaluasi jabatan, dan bobot diberikan pada pekerjaan yang berat, yang sulit itu bobotnya tinggi. Sedangkan yang lebih mudah dan lebih ringan itu bobotnya lebih rendah. Nah, tunjangan jabatan ini melekat kepada karyawan ketika dia menjabat jabatan itu. Namun apabila evaluasi kinerja terus-menerus rendah, dalam sistem manajemen sumber daya manusia modern dimungkinkan adanya demosi, di mana karyawan ini bisa turun jabatan. Nah, ketika turun jabatan tentunya turun skor jabatan dan pendapatan bulanannya akan berkurang. Oleh karena itu tunjangan jabatan sebaiknya dijadikan tunjangan tidak tetap. Nah, dikatakan semi karena ya cemas, tapi tidak terlalu cemas karena hilangnya jabatan atau turunnya jabatan itu akan terjadi setelah beberapa waktu begitu. Nah, yang paling mencemaskan zona tidak amannya adalah ditetapkan berdasarkan kinerja. Jadi di dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia yang modern ya, yang bagus itu tunjangan kinerja diberikan setiap bulan berdasarkan kinerja bulan sebelumnya. Nah, ketika kinerjanya rendah itu tentu saja yang bersangkutan tidak mendapatkan tunjangan. Sedangkan apabila kinerja tinggi dia dapat tunjangan. Nah, fluktuasi perubahan tunjangan kinerja ini bisa berlangsung setiap bulan. Sehingga apabila karyawan mengkhawatirkan akan turunnya tunjangan kinerja, maka timbullah perasaan cemas, khawatir, dan kemudian dia akan berusaha
berkinerja. Nah, ada sisi positif dari zona aman dan zona tidak aman ini. Kalau orang hidup di zona aman ini, positifnya jiwanya tenang, hidupnya santai ya. Tetapi negatifnya dia jadi kurang berikhtiar, kurang berkreasi dan kurang berinovasi. Sebaliknya kalau orang ini terbiasa hidup di dalam zona tidak aman, maka dia ini setiap hari cemas, bahkan sampai pada level depresi, stres ya. Tetapi sisi positifnya dia ini akan kemudian berkreasi, berinovasi bagaimana agar hasil kerjanya ini disukai orang dan memberikan reward kepada dia. Nah, di dalam sistem remunerasi yang baik, oleh karena itu rasa cemas harus ditimbulkan, namun rasa aman juga harus ditimbulkan. Demikian sekilas tentang sistem remunerasi.